Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Box Film. Bagaimana kabar kalian? Mudahan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Don't Look Up. Film ini keluaran tahun 2022 yang menceritakan tentang sebuah komet yang bisa memindahkan manusia ke alam kubur. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan seorang mahasiswa astronomi yang bernama Dibiasky yang telah menemukan komet baru yang cukup besar, sebesar 5-10 km yang tertangkap di teleskop. Dibiasky kemudian memberitahukan kepada Profesor Mindy selaku dosennya. Mereka semua berkumpul, mereka awalnya senang karena menemukan komet baru dan diberi nama komet Dibiasky, sesuai dengan nama penemu yang pertama, yaitu si Mbak Dibiasky. Semua kesenangan itu seketika berubah menjadi suram setelah profesor menghitung arah, jarak, dan kecepatan komet tersebut yang pada akhirnya berpotensi menghantam bumi. Profesor Mindy dengan sigap menyampaikan ini melalui telepon ke Dr. Calder yang sebagai ketua dari Lembaga Pertahanan Planet Bumi. Dr. Calder telah mendapatkan informasi itu, segera meneruskannya kepada Ketua Badan Antariksa dari Amerika Serikat, yakni NASA. Ketua tersebut bernama Dr. Anang. Menurut perhitungan yang sudah dilakukan selama seharian, mendapatkan hasil yang sama. Perkiraan komet tersebut menghantam bumi sekitar 6 bulan 14 hari dan pastinya jika itu terjadi, bumi akan mengalami kepunahan. Dr. Anang, Dr. Mindy, dan Dibiasky memutuskan menyembunyikan informasi ini terlebih dahulu. Mereka bertiga mendatangi Nyonya Presiden Aluh di Gedung Putih. Mereka bertiga telah menunggu berjam-jam lamanya sampai pada akhirnya Presiden datang. Mereka bertiga tidak bisa langsung mendatangi Presiden karena beliau sedang merayakan ulang tahun stafnya. Mereka bertiga menunggu lagi. Kemudian Presiden tetap tidak bisa didatangi karena dia sedang dangdutan. Mereka bertiga menunggu lagi. Kemudian Presiden tetap tidak bisa dikunjungi karena Presiden sedang buang hajat selama berjam-jam. Malam pun tiba. Asisten Presiden pun muncul dan katanya Presiden tidak bisa ditemui malam ini. Mereka pun pulang dengan tangan hampa. Dr. Mindy tidak pulang karena dia bermalam di hotel dan mendapatkan omelan dari istrinya. Keesokan harinya, mereka berhasil menemui Presiden dan membicarakan tentang komet tersebut. Dr. Mindy menjelaskan bencana yang akan terjadi seperti tsunami setinggi 1,5 km dan ledakan yang sebesar 15 juta kali daripada bom Hiroshima dan Nagasaki. Gempa bumi menyeluruh dan bumi akan punah. Presiden Aluh menanggapinya dengan sangat santuy. Presiden yakin kiamat tidak akan terjadi sampai sinetron Ikatan Cinta tamat. Lagi pula, Presiden sedang fokus dengan pemilu yang akan terjadi dalam waktu dekat. Presiden menyuruh mereka untuk tetap diam dan tetap mengamati komet tersebut. Di sisi lain, ada seseorang yang pintar dan kaya bernama Udin, pendiri perusahaan teknologi ternama BAS, dan merupakan orang paling kaya nomor 2 di dunia. Yang nomor satunya kalian sudah tahu, murah banget. Karena ini masalah yang genting dan Presiden mengabaikannya, mereka bertiga tidak tinggal diam. Dr. Anang, Dr. Mindy, dan Dibiasky berusaha ingin menyampaikan hal ini ke publik. Dibiasky punya kenalan seorang wartawan, lalu di sanalah Dr. Anang dan Dibiasky bisa muncul di stasiun TV di Trans 8. Dr. Mindy ternyata punya penyakit kram saat dia gugup yang berlebihan. Saat berada di studio, dua pembawa acara, si Ayu dan si Somad, menanyakan hal-hal yang tidak masuk konteks pembicaraan, seperti apakah alien itu punya kelamin, kenapa minyak goreng mahal, menebak-nebak apakah bumi itu bentuknya segitiga, kenapa Squidward tidak pernah pakai celana, dan lain-lain. Mindy yang sudah gugup setengah mati menjawab semua itu satu persatu. Dibiasky kesal dan marah sambil menjelaskan bahwa kiamat akan tiba, komet besar akan jatuh, kita semua akan tamat seperti sinetron tukang bubur naik haji dan sinetron tersanjung.
Suasana pun menjadi tegang dan acara pun berakhir. Masyarakat menganggap hal ini sebuah lelucon sehingga Dibiasky dijadikan meme di mana-mana. Karena mereka sudah membocorkan hal ini, Dr. Mindy dan Dibiasky ditangkap dan dibawa ke Gedung Putih. Karena presiden kalah di pemilihan pemilu sementara, oleh karena itu presiden ingin menaikkan elektabilitasnya dengan cara mencoba membuat proyek pembelokan komet dengan cara menembakkan banyak rudal nuklir ke komet tersebut jauh sebelum komet tersebut mendekati bumi. Karena didukung oleh presiden, Dr. Mindy menjadi terkenal, sering muncul di majalah, stasiun TV, dan mulai mendua dengan presenter Ayu, sedangkan Dibiasky tetap jadi bahan olokan masyarakat. Lama waktu berlalu, hari pun berlalu, peluncuran pun tiba. Rian yang seorang jenderal berencana mengorbankan diri sebagai pahlawan dengan bertugas sebagai pengendali puluhan rudal nuklir ke komet yang semakin mendekat. Pesawat dan rudal pun meluncur, semua orang di dunia melihatnya. Disitulah harapan besar terjadi. Di saat yang sama, Tuan Udin berbincang dengan Nyonya Presiden secara empat mata. Pesawat belum melewati atmosfer bumi, tiba-tiba rudal dan pesawat berbalik ke bumi. Semua orang bingung. Presiden Aluh menjelaskan bahwa komet itu tidak ada, hanya kesalahan dari perhitungan ilmuwan. Ternyata hal itu karena Nyonya Presiden berubah pikiran. Karena si Udin merupakan pendonasi terbanyak kampanye presiden menginginkan komet itu. Dia ingin meledakkan komet tersebut menggunakan drone buatannya, tepat berdekatan dengan bumi sehingga mineral langka yang ada di dalam komet tersebut berjatuhan ke bumi dan bisa diperjualbelikan. Dr. Anang, Dr. Mindy, dan Dibiasky sedang galau dan menenangkan diri di kafe. Dibiasky kembali membocorkan hal ini ke publik dan situasi kota semakin kacau. Dr. Mindy semakin terkenal dan menjadi artis pengiklanan perusahaan bus, sedangkan Dibiasky diusir keluarganya karena telah membuat negeri ini panik. Masyarakat kini terbagi menjadi dua, ada yang percaya komet itu ada juga yang percaya komet itu tidak ada. Istri dari Dr. Mindy memergoki Dr. Mindy sedang selingkuh dengan Ayu, dan mereka hampir bercerai, sedangkan Dibiasky menjalani hidupnya dengan menjadi pegawai paruh waktu di minimarket. Di sana Dibiasky menemukan penggemarnya dan menjalani hidup santuy dengan teman-teman barunya. Hari terus berlalu, semakin hari komet semakin mendekat. Media terus menggiring opini publik bahwa komet itu tidak ada. Dr. Mindy yang sedang galau karena rumah tangganya hancur, kembali menegaskan ke publik bahwa komet itu ada dan Presiden Aluh berbohong dengan mengatakan komet itu tidak ada. Pada malam hari di saat Dibiasky sedang mau wik-wikan, Pak Sapam ketiduran, polisi sedang menangkap begal sepeda, dan ibu-ibu sedang kehilangan tupperware-nya, tiba-tiba komet mulai terlihat dari bumi. Dr. Mindy juga melihat dan seluruh masyarakat juga melihat. Media sosial pun trending dengan kata lock up, artinya lihat ke atas, yakni ke langit. Mendengar hal itu, Presiden berkampanye Don't Look Up dengan slogan jangan melihat ke atas. Dr. Mindy dan Dibiasky melakukan penggalangan dana, baik itu berupa konser besar-besaran atau kecil-kecilan. Hai, ikam sometime I can be you me. Ikam sometime so me small me. Aki kamende so me wa. Dan kampanye untuk mengajak seluruh negara yang memiliki hulu nuklir untuk menembakkan ke komet tersebut. Tetapi harapan mereka pupus karena pangkalan kuat di negara Rusia hancur. Satu-satunya harapan adalah misi dari BAS yang akan dilaksanakan saat komet sudah mendekati bumi. Hari-hari berlalu dengan sebuah harapan besar. Dr. Mindy menghabiskan harinya untuk memperbaiki rumah tangganya. Hari peluncuran roket BAS pun tiba. Misi ini dipimpin oleh Presiden, Asisten Presiden, dan Udin, sedangkan Dr. Mindy mengadakan makan malam bersama di rumahnya. Dibiasky dan Dr. Anang pun diajak. Pesawat BAS mengeluarkan para drone-nya dan mulai mengobar komet. 4 drone gagal meledak dan banyak yang hancur. Udin berusaha menenangkan keadaan, kemudian kabur bersama Nyonya Presiden. Satu persatu staf meninggalkan tempat, Asisten Presiden bersikeras tetap di tempat. Nyonya Presiden merasa menyesal dan mengajak Dr. Mindy ikut kabur bersamanya ke luar angkasa menggunakan kapal luar angkasa. Tetapi Dr. Mindy menolaknya. Dia ingin tetap makan malam bersama keluarganya. Dunia menjadi panik, kerusuhan di mana-mana, pikiran masyarakat kacau, semua tegang melihat ke langit, dan ledakan itu pun terjadi. Duar.
semuanya hancur dan punah. Kecuali Presiden, Udin, dan orang-orang kaya yang berhasil melarikan diri ke planet baru. Presiden menemukan ayam raksasa dan membelainya, kemudian dimakan oleh ayam tersebut. Udin mencoba menenangkan keadaan, tetapi pada akhirnya mereka semua tewas termakan oleh ayam raksasa. Oke, sampai sini dulu cerita film dari Don't Look Up. Kalau kalian merasa terhibur, silakan subscribe, like, dan share. Dan tulis makna dari film ini di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalam.